Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, alhamdulillah kita bisa melanjutkan perkuliahan kita. Mohon maaf, minggu kemarin saya harus meliburkan perkuliahan karena ada jadwal menguji skripsi yang begitu padat di syariah terutama. Karena itu perkuliahan yang harusnya selesai minggu kemarin saya undur dan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Ini adalah pertemuan ke-13 kita. Tentu akan menjadi 15 kali pertemuan ditambah dengan UTS dan UAS yang insya Allah akan kita laksanakan pasca Lebaran. Saudara-saudara, pertemuan terakhir ini tidak terlalu banyak. Sebagaimana janji saya, kita kembali membahas tentang Islam dan negara, namun dalam konteks hubungannya dengan keindonesiaan. Bagaimana kalau kemarin kita sudah mendiskusikan bahwa dalam teori-teori keislaman, fikih siasah umpamanya dikatakan ada 3 pendapat besar tentang relasi antara Islam dan negara. Yang pertama adalah mereka yang berpendapat bahwa Islam dan negara itu terintegrasi dengan kuat. Tidak bisa Islam itu hanya menjadi sebuah agama, begitu juga tidak bisa negara itu lepas dari Islam. Karena itu dalam pendapat yang pertama ini bahwa Islam itu adalah sudah final antara agama dan negara. Tanpa berislam, negara itu tidak akan diakui, keislamannya akan gagal. Dan Islam tanpa diatur oleh sebuah negara Islam juga akan gagal. Kata mereka, Islam itu ad-din wa daulah, sebagai agama sekaligus sebagai kekuasaan negara. Siapa yang punya pendapat ini? Banyak. HTI umumnya, Hizbut Tahrir Indonesia itu punya pendapat seperti ini. Menjadi Islam harus full, harus sempurna, dan kesempurnaan itu salah satunya adalah dengan cara bernegara Islam. Ada siapa lagi? Semuanya siapa yang ada di Mesir itu, Ikhwanul Muslimin juga punya pikiran seperti ini. Namun ini ditolak oleh pendapat yang kedua yang sangat ingin agar Islam dan negara itu dipisah. Kenapa? Karena Islam dan negara adalah 2 entitas yang berbeda. Islam adalah agama yang ruang dan fungsinya itu ada di ruang privat, keluarga, pribadi, dan negara itu ada di ruang publik. Maka harus bisa jelas. Tidak usahlah Islam itu ngurusi urusan publik, karena agama itu hanya urusan dengan orang per orang begitu. Siapa punya pendapat gini? Ya banyak. Umumnya di Mesir itu ada Ali Abdul Razik, lalu di Turki ada Mustafa Kemal Atatürk umpamanya ya. Mereka mungkin ada pemisahan, maka muncullah ide tentang sekulerisme Islam. Islam menjadi agama yang sekuler dan negara Islam tidak perlu diidentifikasi menjadi sebuah negara tersendiri. Maka muncullah sekulerisme itu. Yang ketiga, ini yang paling cocok dengan keindonesiaan kita, adalah satu pendapat yang mengatakan bahwa Islam dan negara adalah 2 identitas yang tidak bisa dipisah, seperti satu mata uang yang memiliki 2 sisi. Yang kalau satu sisi hilang maka tidak ada tidak maksimal fungsinya begitu. Negara itu butuh Islam. Kenapa? Karena tanpa Islam yang menjaga moralitasnya, maka negara itu akan hancur. Begitu juga Islam sebagai sebuah agama itu butuh negara untuk menjamin bahwa syariat Islam itu bisa dilaksanakan dengan aman, tentram, dan saling terjaga. Misal pengaturan tentang haji itu kan butuh negara. Tidak mungkin haji itu dibebaskan seperti zamannya Nabi Muhammad, tidak ada negara yang ikut campur. Akan amburadul pasti. Kenapa? Karena semua orang yang berangkat haji. Nah, di sini butuh negara yang mengaturnya. Itu saudara-saudara. Nah, bagaimana konteks keindonesiaan? Dari 3 itu yang paling banyak saya baca dari semua pemikir politik Islam atau pemikir Islam dari sisi kacamata politik di Indonesia, itu hampir semua mengatakan bahwa yang nomor 3, bahwa Islam dan Indonesia itu memiliki hubungan mutualisme, saling membutuhkan, fungsional antara keduanya, itu mendominasi.
sebutlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid, sebutlah Nurholis Majid. Kalaupun ada kelompok yang ingin ada syariat Islam itu kuat nampak di negara kesatuan Indonesia, tetap saja kerangkanya adalah bukan menjadi negara Islam yang sebagaimana yang dicita-citakan oleh Hizbut Tahrir atau dicita-citakan oleh Ikhwanul Muslimin, ya tetap ke-Indonesianya muncul. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, pada pertemuan terakhir ini saya akan membahas itu, dan sekali lagi kita tidak akan berpanjang lebar. Saya hanya akan menyampaikan poin-poinnya. Kenapa kita harus memilih Indonesia itu memakai cara pandang Islam dan negara yang nomor 3, yang hubungannya adalah mutualisme, hubungannya adalah saling membutuhkan, saling menguatkan. Kenapa? Ini karena ada alasannya. Nah, saudara-saudara, alasannya akan kita diskusikan. Jadi kita harus berangkat dari keindonesiaan kita. Kita harus berangkat dari realitas Indonesia, bahwa Indonesia ini adalah satu negara yang paling majemuk komposisi masyarakatnya. Indonesia ini adalah negara muslim terbesar di dunia. Indonesia ini adalah negara yang memiliki suku dan ras terbanyak di dunia. Indonesia ini memiliki kepulauan terbanyak di dunia. Indonesia juga adalah negara Islam yang memiliki bahasa terbanyak di dunia. Karena itu pluralitas di Indonesia yang begitu banyak ini, yang begitu heterogen masalah Indonesia ini, itu menuntut bangsa Indonesia harus memberikan posisi yang sama kepada semua warga negaranya, memberikan kesempatan yang sama kepada warga negaranya. Dengan cara apa? Dengan cara menempatkan warga negara itu dalam konstitusi yang sama. Oleh karena itu, maka ketika Islam diperdebatkan bagaimana bentuknya di Indonesia, paling tepat adalah kita memberikan ruang kepada semua warga negara itu pada posisi yang sama. Ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam tradisi politik Islam. Rasulullah sendiri telah mengajarkan bagaimana hidup yang sama, hidup yang negara itu memposisikan warga negara yang sama ketika beliau berada di Madinah. Rasulullah tidak menempatkan orang Islam menjadi kelompok mayoritas yang mentirani yang minoritas. Tidak. Justru Rasulullah ketika mau membuat undang-undang dasar negara Madinah yang kita sebut dengan Piagam Madinah, beliau mengajak komunitas yang lain, Yahudi, Nasrani, berbagai suku yang ada di Madinah untuk duduk bersama, menyusun bersama bagaimana harusnya ini undang-undang dasar negara itu ditulis. Persis sama dengan di Indonesia. Perdebatan tentang hubungan negara dan agama itu sudah menjadi perdebatan awal ketika Indonesia akan didirikan, sehingga muncullah Pancasila itu. Bagaimana sebagian panitia kemerdekaan itu menginginkan agar negara ini adalah menjadi negara Islam, sedangkan yang lain mengatakan tidak. Lalu materi diskusi atau perdebatan berubah lagi menjadi negara yang memberikan ruang berbeda pada umat Islam atau tidak. Kenapa? Karena di Pancasila yang ditawarkan pertama itu ada 7 kata yang dihapus yang mewajibkan umat Islam harus menjalankan syariat Islamnya. Nah, tentu ini ditolak oleh sebagian panitia pendirian atau panitia kemerdekaan, persiapan kemerdekaan Republik Indonesia itu, yang termasuk dalam kepanitiaan itu menginginkan agar itu tidak ada. Kenapa? Itu akan melukai perasaan orang-orang Indonesia Timur yang mayoritas adalah beragama Nasrani. Dan ini perdebatannya sangat sengit meskipun baru Indonesia akan merdeka. Dan akhirnya Pancasila muncul sebagaimana yang kita tahu sekarang menjadi sebuah kesepakatan. Dan tentu para ulama kita itu ikut mendiskusikan. Kenapa? Misal umpamanya di Nahdlatul Ulama ada Kiai Wahid Hasyim yang awalnya juga menginginkan agar 7 kata itu ada. Tapi karena ada perdebatan, Bung Hatta akhirnya mengambil langkah taktis merayu para tokoh Islam agar menerima, dan Kiai Wahid Hasyim mengadukan hal ini kepada ayahandanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tentang bagaimana Pancasila, dan akhirnya Hadratus Syekh menerima dengan berbagai pertimbangan yang pertimbangan itu sangat syar'i.
pertimbangan-pertimbangan syariah. Nah, itu saudara-saudara, sehingga muncullah negara sebagaimana Pancasila kita hari ini. Jadi secara historis perdebatan tentang pendukung Islam politik dan kubu nasionalis sekuler itu sangat tajam di awal proses berdirinya NKRI. Jadi kalau sekarang ada kubu yang menginginkan agar Islam bersyariah umumnya, seperti permintaan FPI, atau yang sekarang banyak didengungkan oleh masyumi baru, seperti kemarin kita lihat bagaimana Ustadz Abdul Somad, lalu ada siapa lagi itu yang menginginkan ada masyumi baru begitu, itu mendengungkan itu. Tapi ada juga yang nasionalis sekuler umumnya, semisal teman-teman yang ada di PDIP umumnya, itu perdebatan yang lama sebenarnya. Jadi itu bukan hal baru di Indonesia, dan kita akan terus melihat bagaimana dua kubu itu akan terus bertarung, dan apakah kelompok moderat sebagaimana yang diidekan oleh NU atau Muhammadiyah yang tidak menjadi sekuler betul tapi juga tidak menjadi negara agama, itu akan tetap bertahan. Sampai hari ini saya pikir dalam konteks keislaman atau umat Islam, kelompok moderat sebagaimana yang dibawa oleh NU dan Muhammadiyah itu masih menjadi yang paling dominan disetujui oleh umat Islam di Indonesia. Baik, jadi perdebatan itu terus begitu. Nah, saudara-saudara, di umat Islam sendiri, para ilmuwan politik Indonesia yang mengkaji tentang Islam umumnya itu melihat bahwa paradigma perbedaan itu terjadi secara ketat karena ada dua pola yang berhadap-hadapan. Yang pertama adalah kelompok formalistik yang menginginkan agar Islam itu muncul sebagai sebuah aturan formal, sedangkan yang lain mengatakan tidak, Islam tidak perlu dimunculkan sebagai aturan formal. Kenapa? Karena Islam itu sebenarnya sudah ada dalam substansi. Islam itu bisa kita titipkan dalam aturan-aturan negara, yang aturan itu substansinya adalah ajaran Islam umumnya begitu. Perdebatan ini terus muncul. Yang pertama formalistik yang harus berbunyi syariah, dan kedua adalah nggak usah, yang penting substansinya saja. Dan ketika Pak Harto jatuh, Orde Baru jatuh, semangat formalisme syariah ini begitu kuat ada di daerah. Setelah Orde Baru jatuh, lalu bentuk negara ini tidak lagi negara sentralistik tapi adalah negara desentralistik. Beberapa daerah, terutama yang di situ umat Islamnya kuat, menginginkan ada formalisme syariah. Aceh tentu sudah menerapkan. Lalu di Madura, Pamekasan waktu itu kuat mendengungkan itu. Banyak sekali yang menginginkan formalisme itu. Dan itu sekali lagi adalah sesuatu yang pernah terjadi di awal Indonesia akan merdeka. Apakah akan formalistik atau substantivistik? Ini pilihannya. Tentu Anda punya kemerdekaan untuk mendukung yang mana. Nah, apa saja indikator dari dua pendapat itu? Yang formalisme mengatakan bahwa politisasi agama Islam itu harus diformalkan menjadi sebuah aturan, dan ini dibungkus dengan syahwat politik yang sangat kuat. Dan hari ini misal 212 itu adalah cerminan kelompok formalisme agama ini. FPI semuanya kemana-mana selalu meneriakkan NKRI bersyariah. Standarnya sedikit di bawahnya HTI yang menginginkan khilafah Islamiyah. Kalau FPI tidak, kita tidak perlu menjadi khilafah Islamiyah yang diatur oleh sebuah negara berpusat di mana, kita tetap NKRI tapi harus bersyariah, begitulah kira-kira. Jadi kelompok formalisme itu. Ada kelompok yang substantivisme. Kelompok ini mengatakan nggak usahlah agama itu dibuat kampanye kepentingan politik, biarkan agama itu menjadi guidance, cukup menjadi pengarah etika politik agar tetap politik itu tetap bermoral.
Dan di sini akhirnya kebijakan itu harus betul-betul diarahkan untuk kepentingan agama yang substantifistik. Nah, kelompok ini umumnya NU dan Muhammadiyah. Mereka selalu umumnya seperti undang-undang tentang perkawinan. Undang-undang perkawinan tidak diteriakkan dengan syariat Islam, tidak, tapi diperjuangkan di parlemen. Dan itu akhirnya menjadi sebuah undang-undang yang diakui untuk kepentingan umat Islam. Berbagai produk perundang-undangan, kata kelompok substantifistik ini, bahwa yang terpenting adalah bagaimana semangat keislaman itu menjadi warna utama. Mereka tidak penting namanya Islam atau bukan, tapi yang pasti mereka menginginkan agar substansi ajaran Islam menjadi bagian terpenting dari perundang-undangan itu. Nah, ini saudara-saudara. Nah, akhirnya pada pertanyaan berikutnya, apakah NKRI atau Pancasila ini sudah sesuai dengan syariat? Nah, ini pertanyaan yang harusnya Anda ajukan kepada dosen-dosen fikih, terutama fikih siasah. Tapi saya ingin mengajak Anda mendiskusikan hal ini, meskipun hanya sebentar, tapi saya ingin mengajak Anda mendiskusikan ini. Bagi saya, ukuran Pancasila itu sudah sesuai syariat atau tidak, itu saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari maqasidus syar'i, bagaimana tujuan utama syariah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam tradisi kita ada pertama bahwa syariah itu punya tujuan untuk perlindungan agama, hifdzuddin. Jadi tujuan diturunkan syariah itu adalah perlindungan atau melindungi eksistensi agama. Apakah Pancasila sudah menjalani itu? Menurut saya iya. Sila pertama itu memberikan kebebasan dan jaminan bahwa orang beragama dengan baik itu sudah dapat diterima. Dan tentu apakah agama Islam sebagai yang kita yakini sudah difasilitasi juga dengan Pancasila? Saya kira iya. Kenapa? Karena tidak ada aturan sama sekali dalam perundang-undangan kita yang bersumber dari Pancasila itu yang bertabrakan dengan syariat Islam. Kalaupun ada yang beberapa ketentuan itu yang diperdebatkan, ya disinilah bahwa kita punya waktu dan punya ruang untuk berjuang memperbaiki perundang-undangan itu, di mana tentu bukan langsung dengan meneriakkan ganti Pancasila, tidak, tapi kita bertarung secara politik fairness. Kita harus tarung secara fair, di mana? Ya di ruang politik yang kita kenal dengan parlemen. Karena itu Anda umumnya sebagai sarjana santri dan santri yang menjadi sarjana, saya dukung kalau umumnya Anda menjadi politisi dan mewarnai perundang-undangan kita ketika Anda menjadi anggota DPR umpamanya begitu. Pertama itu perlindungan agama. Yang kedua perlindungan jiwa. Tidak dibenarkan melukai apalagi membunuh nyawa tanpa hak seperti kejahatan terorisme dan narkotika. Saya kira lagi-lagi Pancasila ketika mengaju kepada ini sudah sangat, perundang-undangan kita sudah sangat jelas berusaha untuk melindungi hifdzun nafas ini. Jadi perlindungan jiwa, melindungi agar nyawa tak terbunuh secara percuma. Seperti kejahatan terorisme dan narkotika. Jelas ini sudah bisa kita terima secara logis. Yang ketiga adalah perlindungan keturunan, hifdzun nasl, bahwa tidak di perundang-undangan kita tidak dibenarkan tentang free sex. Kita di undang-undang kita dibenarkan. Pancasila tidak menerima itu. Prostitusi, jelas meskipun prostitusi di beberapa tempat masih ada yang dilegalkan, tapi lagi-lagi secara makro perundang-undangan kita tidak menerima itu. Nah, lalu bagaimana Pak kalau prostitusi masih ada beberapa daerah yang melegalkan? Nah, ini tidak bisa kita hanya sekedar berbicara tentang syariah, tapi kita berbicara tentang banyak hal, terutama tentang misal dengan sosiologi hukum, bagaimana ternyata fungsionalisme itu masih bertahan dalam konteks prostitusi ini. Jadi kata teori fungsionalisme itu selama sesuatu itu masih ada fungsinya, maka dia akan bertahan. Prostitusi itu dalam konteks ekonomi mungkin berfungsi bagi siapa? Bagi mereka yang sudah tidak bisa mendapatkan akses pekerjaan umumnya. Tentu ini masih diperdebatkan, sangat bisa diperdebatkan. Tapi dalam konteks teori sosial prostitusi punya nilai fungsional itu. Yang ketiga umumnya, dan ini bisa kita diskusikan besok ketika kuliah ya. Saya mungkin pernah
Atau saya belum pernah cerita bagaimana saya pernah mengadvokasi selama 2 bulan, hampir 2 bulan di Doli. Dari situ saya akhirnya meyakini betul bahwa kadang prostitusi itu memiliki nilai-nilai fungsional itu. Kenapa? Karena saya tahu secara ekonomi Doli dulu itu menghidupi banyak dan ratusan atau bahkan ribuan orang di sana. Kita tidak bicara syariah, kita sedang bicara tentang teori sosial dan teori ekonomi. Nah, itu besok kita diskusikan. LGBT jelas negara kita menolak LGBT, kita menolak gay, biseksual dan transgender, meskipun bagaimana memperlakukan mereka itu ini masih sangat berbeda antara mereka yang menginginkan penegakan syariah Islam secara full, yang main gasak begitu, dengan kita yang terdidik yang menempatkan bahwa mereka yang masuk dari gay, biseksual atau transgender itu sebagai korban dari ketidakmampuan mereka menghadapi kelemahan-kelemahan yang mereka miliki. Seharusnya kita menjadi orang yang mendampingi mereka, bukan hanya bisa menghujat, tapi kita berusaha mendampingi dan memberikan transformasi kesadaran bahwa apa yang mereka pilih tidak benar. Baik. Yang keempat adalah perlindungan akal, hifdzul akal, dan ini sudah lagi-lagi sudah benar dan sudah dilaksanakan dalam tradisi Pancasila atau dalam amanah atau falsafah hidup yang kita ikuti dari Pancasila itu, bahwa pendidikan sudah diberikan, bahwa siapapun punya kemerdekaan untuk berpendapat, itu sudah diakui oleh Pancasila. Dan yang kelima adalah perlindungan harta, bahwa Pancasila tidak bisa menerima kapitalisme dengan seutuhnya, meskipun praktek kapitalisme itu sampai sekarang masih banyak kita temui dalam kebijakan-kebijakan negara. Seharusnya kalau kita betul-betul ingin menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, semua bentuk eksploitasi sumber daya alam yang tidak memberikan kesejahteraan secara penuh pada rakyat itu harusnya kita lawan, harusnya kita tolak. Nah, terkait hal ini kita masih bisa sering menemukan praktek yang tidak benar itu. Baik saudara-saudara, kita lanjutkan. Nah, Al-Kulliyat Khams tadi itu, 5 jaminan itu yang sudah kita kenal dalam tradisi maqasidus syar'i kita itu, bagaimana dalam Pancasila? Saya kira sudah ada dalam Pancasila. Pancasila sudah memberikan jaminan tentang Kulliyatul Khams itu. Bagaimana sila pertama itu adalah bentuk dari perlindungan agama, lalu perlindungan pada jiwa dan perlindungan kepada keturunan itu semuanya ada dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu perlindungan akal itu tercermin dalam sila keempat tentang kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan perlindungan harta itu nampak sekali tercermin dari sila kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik. Nah, bagaimana sebenarnya prinsip bernegara dalam Islam ini sudah saya diskusikan minggu kemarin, tapi tidak ada salahnya umumnya saya kembali menyampaikan dalam pertemuan terakhir kita ini, bahwa Islam tidak menentukan secara detail tentang bentuk negara dan bentuk pemerintah. Islam tidak sama dengan HTI yang sudah mengatakan bahwa Islam sudah menentukan negara Islam itu seperti khilafah. Tidak. Islam tidak, yang saya yakini dan ini mayoritas yang diyakini oleh umat Islam seluruh dunia, bahwa Islam tidak memberikan ketentuan yang detail tentang bagaimana bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya. Namun Islam telah mengisyaratkan tentang prinsip-prinsip umum tentang bernegara dan bentuk pemerintahan yang benar menurut Islam. Dan semua prinsip itu sekali lagi menurut saya tidak bertentangan dengan Pancasila yang kita yakini ini. Apa saja prinsip itu? Yang pertama adalah asyura, permusyawaratan. Tentu praktek musyawarah itu apakah sudah benar terlaksana atau tidak itu masih sekali lagi menjadi bahan koreksi kita kepada negara. Tapi bahwa amanat undang-undang kita, permusyawaratan adalah sesuatu yang paling prinsip dalam bernegara kita. Yang kedua adalah al-adalah, keadilan. Sama persis, Islam mengamanatkan harus ada keadilan dalam sebuah negara, dan Pancasila juga mengamanatkan itu. Yang ketiga al-musyawarah, persamaan. Islam mengamanatkan harus ada posisi yang sama antar warga negara, dalam Pancasila pun begitu. Dan yang terakhir al-hurriyah, kemerdekaan, kebebasan. Islam mengamanatkan bahwa sebuah aturan negara yang baik adalah yang memberikan kemerdekaan atau kebebasan kepada warga negaranya untuk mengekspresikan
pendapatnya, mengekspresikan tata cara beragamanya, dan lagi-lagi Pancasila memfasilitasi itu semua. Nah itu saudara-saudara, maka daripada itu di pertemuan terakhir ini saya katakan bahwa Pancasila dan NKRI menurut saya tidak ada satupun dari semangat yang diusungnya yang bertentangan dengan konstitusi syar'i. Dan karena itu model bernegara ala Pancasila, ala NKRI ini menurut saya kita terus dukung dan kita jaga bersama-sama dari upaya rongrongan entah dari kelompok sekuler yang ingin memisahkan bahwa Pancasila harus tidak bernuansa agama, atau dari kelompok radikal yang menginginkan agar Pancasila diganti dengan sistem khilafah atau sistem Islam seperti keinginannya kelompok ISIS namanya begitu. Nah ini tanggung jawab kita bersama-sama. Mungkin itu pertemuan kita yang terakhir. Saya di akhir pertemuan ini mohon maaf jika dalam perkuliahan kita selama 1 semester ini memiliki kekurangan. Saya mohon maaf jika ada ketidaksopanan atau ada perilaku saya yang tidak menyenangkan bagi saudara-saudara. Dan insya Allah kita akan melaksanakan UAS di awal bulan Syawal, entah seminggu setelah Lebaran atau kapan, nanti akan saya sampaikan di grup WA kita. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.